Baiklah semua, selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Biasa. Oke, baik ya. Sambil menunggu teman-temannya untuk gabung, ya. Tadi kan sudah Pak suruh kalian untuk mendownload LKPD-nya. Apakah kalian sudah mendownload LKPD-nya? Sudah. Sudah, oke, sudah dikerjakan kan? Selama 30 menit. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu biar apa yang kita pelajari hari ini berkah ya. Udah mulai cuy. Ya, sudah mulai. Ya. Oke, yang baru datang ini sudah mulai. Nah, sekarang yang pimpin doa coba Raisa Dian, Ica, silakan pimpin doanya. Siapa namanya? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran daringnya? Sudahkah kalian menerapkan protokol kesehatan di rumah ini? Yang berkumpul ya, yang misalnya menggunakan temannya, ya video temannya usahakan pakai maskernya, ya, usahakan jaga jarak, pakai maskernya, ya, yang bergabung dalam satu video. Nah, sekarang karena pembelajaran akan segera dimulai, jadi silakan di mute semua. Habis itu kalian bisa apa ya? Bisa menghidupkan speakernya jika kalian ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat. Jika ada masalah nanti di pembelajarannya. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kalian mute semua. Mute maksudnya. Mute semua speakernya. Oke, baiklah. Nah, hari ini Oke, semua di mute dulu. Nah, kalau sudah di mute, oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan bahas ini. Gak bisa ngidupin kamera, Pak. Hidupin kameranya, pasti bisa. Oke, hari ini kita akan membahas ini. Are using the camera and then try again. Oke, ada 4 orang lagi masuk ya. Ya, silakan Pak mute dulu semuanya. Kita akan mulai. Nah, baik. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ini. Oke, dimensi 3. Ya, lanjutan materinya. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu tentang ini. Jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Oke. Jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Jadi materi ini lanjutan dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Jadi karena LKPD sudah kalian kerjakan, kita akan mulai. Apa saja yang mesti kalian persiapkan, yang sudah harusnya kalian kuasai, yaitu dalam pembelajaran ini, adapun tujuannya nanti, yaitu tentang ini, mengamati, ya, dengan mengamati diskusi dan penugasan, kalian diskusi dengan temannya melalui daring ya, peserta didik dapat nanti menunjukkan jarak titik ke bidang pada bidang ya dengan benar, kemudian menentukan jarak titik ke bidang. Oke, nanti pada kubus bangun ruang ini ya dengan benar. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kalian tahu apa yang kita pelajari hari ini, oke, adapun materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Nah, materinya apa saja? Karena kalian sudah mempelajari tentang ini, jarak titik ke titik dan titik ke garis. Ini sebagai materi prasyarat untuk memahami jarak titik ke bidang. Nanti di dalamnya ada proyeksi titik ke bidangnya itu kalian harus kuasai. Di samping itu pula ingat juga rumus-rumus mengenai Pitagoras. Oke, Pitagoras. Ya, yang mengenai sisi miring kuadrat dari sisi tegaknya ini. Sehingga berlaku rumus seperti ini. Kemudian luas segitiga. Nah, luas segitiga itu adalah ini, setengah alas kali tinggi. Karena segitiganya biasanya segitiga khusus yang ada siku-sikunya. Dengan menggunakan rumus luas segitiga ini, kalian harus ingat juga rumus yang ini. Nah, kita sudah membahasnya. Hanya mengingatkan materi persyarat ini. Oke. Nah,
Sebelum kita memulai pembelajarannya, sebelum kita membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi selama 30 menit, ya, yang sudah Pak berikan kalian waktu mengerjakan, berdiskusi, Pak ingin memberikan kalian sedikit motivasi, sehingga kalian benar-benar ingin belajar secara maksimal. Ya, motivasinya sebagai berikut. Nah, orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kalian belajar secara orang yang bijak, kalian akan belajar memanfaatkan waktu. Ya, belajar setiap saat. Ya, karena kalian tuh haus akan ilmu. Belajarnya teratur, seperti itu. Nah, ketika kalian belajarnya seperti orang yang bodoh, yang maksudnya belajar terpaksa itu seperti ini. Belajar ketika benar-benar kepepet. Nah, misalnya besok ulangan, sekarang malamnya baru ngampet melajahnya. Ya, belajarnya 24 jam misalnya, atau belajarnya hamin 1 jam. Baru belajar dari awal sampai akhir. Nah, belajar seperti itu, nanti esensinya kalian tidak akan menyerap ilmunya secara maksimal. Sehingga belajarlah seperti orang yang bijak. Itu harapan Pak. Jadi, sekarang kalau kalian ingin menguasai dimensi 3-nya ini, belajar dari sekarang, sehingga nanti nggak pas ujian nasional baru kalian ngampet belajarnya. Ya, terburu-buru, seperti itu. Oke, sekarang kalian harus benar-benar fokus untuk belajar step by step. Nah, itu belajar orang bijak, belajar setiap waktu. Nah, dengan motivasi itu harapan Pak, kita akan mulai belajar membahas tentang LKPD sekarang. Oke, mari kita membahasnya. Nanti kalau kalian mau bertanya, silakan langsung hidupkan mic-nya dengan menyebutkan namanya atau mau memberikan jawaban. Nah, yang pertama kita akan bahas permasalahan pertama. Oke, permasalahan pertama pada LKPD-nya. Yaitu di LKPD ini terdapat gambar ya. Oke. Di LKPD ini terdapat gambar. Ya, gambar di samping adalah suatu ruangan berukuran alas 4 x 4 meter dan tingginya 3,5 meter. Pada ruangan tersebut di tengah-tengahnya terdapat sebuah lampu yang letaknya dipresentasikan sebagai titik P. Nah, ini lampunya, yang P ini. Nah, kalau kita melihat ruangannya ini, ruangan ini berbentuk kurang lebih bangun ruang ya, berupa balok. Karena ukurannya 4 x 4 dan 3,5 meter. Lebih ke balok. Nah, bukan kubus. Kalau kubus kan semua sisinya sama. Nah, sekarang, karena ruangannya berupa balok seperti ini, kita akan mulai. Dari hasil pengamatan kalian, dapatkan kalian menunjukkan jarak lampu ke lantai. Yang mana kira-kira jarak lampu ke lantai? Kira-kira coba yang bisa kira-kira yang mana? Kemana jaraknya? Kira-kira kemana jaraknya? Jarak titik P dari titik P ke alasnya. Oke, Meli, jarak titik P ke alasnya. Oke. Ya. Bagaimana jarak titik P ke alasnya? Nah, kalau dipresentasikan seperti ini ya. Kalau Pak buatkan gambarnya, berarti sesuai dengan Meli bilang tadi, bagus sekali ya. Jarak titik P ke alasnya, seret, tarik garis. Ke alasnya. Bagaimana syaratnya? Kenapa bisa ke alasnya ini? Disebut dengan jaraknya. Kenapa? Lurus. Oke, Resita, kenapa Resita? Karena tegak lurus dia, Pak. Karena tegak lurus, oke. Terdekat. Ya, jadi garis ini tegak lurus dengan bidangnya ini. Berarti garisnya ini tegak lurus dengan setiap garis yang ada pada bidang yang di alas ini. Kalau kita lihat alasnya adalah A, B, C, D. Oke, jadi itulah yang disebut dengan jarak dari lampu ke lantai. Bagus sekali ya. Nah, berikutnya. Oke, kita bahas yang berikutnya. Jarak antara lampu ke lantai pada masalah diberikan adalah jarak titik ke bidang. Nah, ini disebut dengan jarak titik ke bidang. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang? Oke. Apa jarak titik ke bidang itu? Garis terpendek dan tegak lurus. Oke, Meli, garis terpendek yang tegak lurus. Resita, garis terpendek yang tegak lurus. Yang lain, coba. Apa disebut dengan jarak garis ke bidang? Boleh ulang, Pak? Boleh. Coba, Meli. Jarak titik bidang adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan satu titik ke suatu bidang tertentu. Oke. Ya, bagus sekali ya. Yang lainnya bisa kalian catat tuh yang disampaikan Meli. Jadi yang namanya jarak titik ke bidang lah ruas garis terpendek. Nah, ruas garis terpendek ini bisa dilihat dari proyeksinya.
yang tegak lurus dari titik tersebut pada bidangnya itu. Nah, jadi ruas garisnya nanti tegak lurus dengan setiap garis yang ada pada bidang. Nah, itu sebagai dasarnya kalian. Nah, untuk lebih membuka pemahaman kalian, kita akan coba bahas yang ini. Oke, kita akan coba bahas yang ini. Permasalahan yang kedua. Berpikir kritis. Nah, ini ada rumah ya dengan tiang penyangganya. Oke, ada tiang penyangga ya. Nah, bagaimana kalian membuat biar tiang penyangganya ini, oke, kalau dibuat gambarnya seperti gambar di samping ya. Bagaimana caranya membuat biar tiang penyangganya ini seminimal mungkin kalian butuhkan. Oke, apa arti seminimal mungkin? Nah, coba kalau ada yang bisa menjelaskan. Bagaimana kondisinya? Oke. Coba Katarina Sonia. Oke, Sonia, coba. Coba Sonia. Arti dari seminimal mungkin itu adalah tegak lurus. Tegak lurus. Nah, apanya yang tegak lurus, Sonia? Kayu penyangganya tegak lurus. Oke, kayu penyangganya tegak lurus dengan apa? Dengan atapnya. Oke, dengan atapnya ya. Karena yang ditanyakan kan kayu penyangganya dengan atapnya ini. Berarti dia harus tegak lurus dengan atapnya ini. Seperti itu. Jadi, nanti kayu penyangganya ini akan seminimal mungkin. Bagus sekali. Nah, yang lainnya bisa diperhatikan itu. Oke. Oke. Dah. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, bagus sekali. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, di sini Pak akan lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Kita akan mengeksplorasi pemahaman kalian terhadap jarak titik ke bidangnya ini. Nah, eksplorasi yang pertama kita akan bahas permasalahan yang ketiga pada LKPD-nya seperti ini. Nah, sudah ada pertanyaannya. Yang nomor 1 ya. Yang A. Jarak titik F ke bidang ADHE. Oke, kita buat dulu ini ya. F-nya adalah ini. Yang merah ya. Sedangkan ADHE itu yang bidang di samping ini. Kira-kira perwakilan jaraknya itu bisa kalian menunjukkan? Coba. Garis FE. Garis FE. Nah, coba Trisna Jayanti. Garis FE, Pak. Oke, garis FE. Ya. Yang lain bagaimana? Sama? Sama. Oke, tepat sekali ya. Jadi, yang mewakili garis FE yang merah ini. Jadi, yang mewakili dari titik ke bidangnya inilah ruas garis FE atau rusuk FE-nya ini. Nah, itu perwakilan. Kenapa? Karena ini tegak lurus kan, seperti syaratnya tadi. Ruas garisnya harus tegak lurus dengan bidangnya. Berikutnya yang nomor B. Kalau yang nomor B, jarak dari apa itu? E ke bidang ABGH. Nah, E-nya mana? Kita lihat. Nah, E-nya yang merah ini. ABGH-nya, nah ini yang biru ini. ABGH berupa bidang. Nah, kira-kira di mana jatuh titik E-nya ini pada bidangnya ini? Coba. Siapa yang bisa? Oke, Lode, di mana kira-kira jatuh E-nya ini? Berada di antara garis HA. Ya, berada di antara garis HA. Ya, karena kalau kita jatuhkan tegak lurus, dia akan kira-kira seperti ini. Kalau kalian bisa membayangkan 3 dimensi ya. Nah, ini. E ke jatuh di antara AH ini. Nah, kita simbolkan titik jatuhnya ini adalah, atau proyeksinya ini adalah titik O. Oke, maka ruas garisnya nanti yang mewakili titik ke bidang ini adalah garis EO. Seperti itu. Nah, itu dasarnya. Kalian bisa menunjukkan perwakilannya dulu. Kalau sudah ketemu perwakilannya, berikutnya baru kita akan menghitung. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami dari dua permasalahan ini, 1A sama 1B ini? Bisa? Bisa, Pak. Oke, bagus sekali. Kalau sudah, kita akan fokus ke permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya adalah, oke, ada permasalahan mengenai, Pak taruh di sini aja. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 ya, cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Oke, kita bahas ya. Nah, pertama kita buat dulu perwakilannya. Titik E-nya ini, bidang AFH-nya ini.
Nah, kira-kira akan jatuh di mana? Oke, yang kalian sudah buat kira-kira akan jatuh di mana? Kalian sudah bahas tadi dengan kelompoknya. Kira-kira akan jatuh di mana? E di AFA ini kira-kira jatuh di mana? Kira-kira siapa yang bisa? Kalian sudah membahas dengan kelompoknya. Hasil bahasanya apa? Di seputaran mana kira-kira akan jatuhnya? Oke, Ke oke. garis tinggi segitiga. Oke, yang megang kepala, oke. Oke, megang kepala. Apa? Oke. Eci dulu, Eci, yang siap kayaknya di rambutnya diurai-urai. Oke, Eci. Uci Cahyani. Oh, tampaknya sinyalnya ini ya. Oke, nggak kedengeran sama Uci. Oke, Ayu Fatma coba, Ayu Fatma coba dihidupkan. Ayu Fatma, mic-nya. Iya, coba di mana kira-kira akan jatuhnya, yuk. Di mana? Di titik tinggi segitiga AFH. AFH, oke, bagus sekali ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini, kalau kalian bisa membayangkan ruangnya ini, E ini akan jatuh di sepanjang, ya ini, garis pink ini, ya, sepanjang E. Nah, garis pink ini pas sebut dengan A ke, misalnya ini, arah titik P, nah titik P, ya, nah titik P, berarti E ini akan jatuh di seputaran garis atau ruas garis AP. Nah, misal jatuhnya di sini, Pak, warna kuningkan saja ini, jatuhnya di sini, seret. Nah, ini otomatis akan tegak lurus. Nah, segitiga bantuannya segitiga yang mana kira-kira akan dicoba atau digunakan? Anggap ini Pak, namakan titiknya adalah titik O. Oke. E akan jatuh di O. Kira-kira segitiga bantuan yang kalian gunakan segitiga yang mana? Segitiga yang mana? AEP. Oke, bagus sekali. Jadi yang akan digunakan adalah segitiga AEP. Pak beri warna biru ini. AE kemudian ke P. Nah, segitiga ini. Nah, karena segitiga AEP ini siku di P, maka langkah berikutnya kalau kalian sudah memberikan, oh ini segitiganya AEP kita gunakan, maka kita cari panjang sisi yang diperlukan pada segitiga AEP. Nah, kita akan coba cari panjang sisinya, ya. Jadi kita melihat dulu bahwa perwakilan jarak E ke bidang AFA diwakilkan oleh garis EU, sehingga kita bisa melihat segitiga AEP diperolehlah EP itu 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Kenapa EP 6 akar 2? Nah, karena ini panjang rusuknya kan 12 kan? Iya. Ya, EP ini kan setengah dari EG. EG ini apa? Diagonal bidang. Oke, bagus sekali diagonal bidang, maka setengahnya. Jadi kalau setengah dari EG ini, karena EG 12 akar 2, setengahnya adalah 6 akar 2. Oke, berikutnya kalian bisa cari EP-nya udah 6 akar 2, berikutnya cari AP. Nah, AP-nya belum ada. Nah, AP-nya bisa dicari dengan rumus Pitagoras, karena siku di E berlaku rumus seperti ini. Nah, dengan kalian substitusi, AE-nya 12, EP-nya 6 akar 2, diproses, ini 144 tambah 72. Nah, ketemulah hasilnya adalah ini, 6 akar 6. Berarti AP ini 6 akar 6. Oke. Kita berikan warna ini aja. Nah, kita buat ya. Yang ini 6 akar 6. Yang ini 6 akar 2 ya. Yang ini 6 akar 2. Akar 2. Sedangkan yang ini 6 akar 6. Nah, AP-nya 6 akar 6. Oke, sudah ketemu. Berikutnya, karena untuk mencari EU-nya tidak jatuh di tengah-tengah, maka kita nggak bisa menggunakan Pitagoras biasa. Kita bisa menggunakan ini. Menentukan EU menggunakan aturan luas segitiga.
yang sudah pabrikan rumusnya dan kita sudah bahas rumus ini, kita gunakan rumus langsungnya yang berlaku pada segitiga-segitiga seperti ini, yaitu AP alasnya, oke, ada yang baru gabung, AP dikalikan EO, oke, AP dikalikan EO sama dengan AE dikalikan EP. Nah, tinggal substitusi, oke, AP-nya 6 akar 6 kali EO 12 kali 6 akar 2. Nah, kalian bisa menyederhanakan dulu, bisa coret itu misalnya 6-nya dicoret nih, bisa 6 dengan ini coret. Nah, karena ini pembagian bisa lakukan pencoretan, kemudian kalian hitung, ketemu nilainya adalah 12 akar 2 dibagi akar 6. Kalian sederhanakan akar 2 dengan 6-nya menjadi 12 per akar 3 ya, sama-sama dibagi 2. Nah, karena ada bentuk penyebut akar seperti ini, maka kalian rasionalkan dengan cara kalikan akar 3, ketemu hasilnya 12 bagi 3 akar 3. Sederhanakan menjadi 4 akar 3 cm. Nah, itu prosesnya. Kalian bisa mencatat, lebih efisiennya kalian bisa screenshot. Oke, kalian screenshot ini. Kalian simpan. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, ada pertanyaan dulu untuk soal yang pertama ini? Tidak. Oke, bagus sekali ya. Kalian bisa ulang-ulang lagi. Kita coba soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ada balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 8, 4, 6 tingginya. Nah, seperti ini. Jarak F ke BCHE. F-nya ke BCHE. Nah, kalau kita buat, F-nya adalah ini. BCHE-nya bidang ini. Nah, ini. Kira-kira akan jatuh di mana F-nya ini dengan bidangnya ini? Ya. Lagi 10 menit waktunya ya. F jatuh ke bidang ini kira-kira di mana? Antara ruas garis BE. BE. Oke, Resita menjawab antara ruas garis BE. Nah, kita akan coba. Jadi F ini akan jatuhnya di sini. Warna pink. Nah, ya. Oke, berarti dengan menggunakan apa ya? Segitiga bantuannya, kalian bisa anggap F-nya jatuh di U menggunakan segitiga bantuan apa? Ya, jarak F di BCHE dibagi oleh FO, berarti perwakilannya kalian bisa menggunakan segitiga BFE. BFE ini. Sudah? Oke, kalau sudah, berarti setelah kalian tahu segitiga BFE, pabrikan warna biru biar kalian lebih fokus segitiga BFE. Oke, segitiganya BFE. BF. Oke, warnanya sama ini. Apa warnanya ya? Warna merah muda aja. BFE. Seret BF FE. Nah, itu segitiganya. Segi-segitinya di sini. Kemudian mencari ini juga segi-segi. Nah. Oke, kalian tinggal hitung menggunakan Pythagoras yang tadi. Pertama mencari BE-nya dulu, karena ini BE sisi miring dari segitiga BFE, maka berlaku rumus seperti ini. Substitusikan ya, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, ini ketemunya 100. Akar 100 berapa? Akar 100? 10. Oke. Akar 100 itu 10. Nah, berikutnya untuk mencari FO-nya, nah karena ini segitiganya tidak jatuh di tengah-tengah, FO-nya ini pada segitiga BFE, BE-nya ini tidak jatuh di tengah-tengah, maka tidak bisa menggunakan Pythagoras langsung. Kita bisa menggunakan apa? Ya, aturan luas lagi. Maka berlaku BE alasnya BE kalikan tinggi FO sama dengan BF-nya dikalikan FE ini. Substitusi. Ini 10 FO 6 kali 8. Tinggal mengganti nilainya sesuai dengan panjang sisi yang ada tadi. Nah, dihitung nilainya 8 bagi 10 4,8. Oke. Kira-kira bisa dipahami, Dok? Bisa. Bagus sekali. Nah, nanti kalau ada permasalahan kalian bisa sharing lagi di WA-nya, ditanyakan apa saja permasalahannya. Nah, sebelum kita ke kuis, ada kuis hari ini. Jadi, kita simpulkan dulu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Kira-kira yang pertama, jarak di 3 garis itu kira-kira apa? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita lihat dulu orang-orangnya. Jarak di 3 garis.
Coba siapa yang belum? Misalnya jarak 3 garis. Yang serius. Coba Adi Kresna coba. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ya, kok titik ke garis. Titik ke bidang, hari ini kita bahas titik ke bidang. Titik ke bidang itu apa? Hidupkan, ya Kresna. Jarak titik ke bidang adalah jarak dari suatu titik ke sebuah bidang yang paling dekat dan tegak lurus dengan bidang. Oke, bagus sekali dari Adi Kresna. Yang lain bagaimana? Dikatakan bahwa jarak dari titik ke bidang terdekat yang dihubungkan oleh luas garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Oke. Ya, jadi sesuai yang disampaikan tadi, jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis terpendek dari titik ke proyeksinya pada bidang. Berarti titiknya diproyeksikan pada bidang, mana ruas garis terpendeknya, itulah yang disebut dengan jarak titik ke bidang. Kalau kita buat gambarnya seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Nah, berikutnya langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah untuk mencarinya, ya, Pak bisa ingatkan lagi untuk langkah-langkah mencarinya ya. Langkah-langkah mencari jarak titik ke bidang. Nah, yang pertama, proyeksikan titik pada bidang yang dimaksud. Yang kedua, buat garis yang menghubungkan titik dan proyeksi pada bidangnya. Kemudian temukan bangun atau segitiga yang memuat garis tersebut. Yang keempat, baru hitunglah panjang garis menggunakan konsep pada bangun yang digunakan oleh Pitagoras, oleh luas segitiga, ataupun aturan bangun-bangun yang kalian gunakan sebagai bantuannya tersebut. Oke. Sebagai penutup, kita akan jawab kuis ya. Nanti kuisnya dikumpulkan di classroom-nya. Ya, kerjakan selama 5 menit. Nah, kuisnya adalah sebagai berikut, silahkan dicatat. Ya, screenshot aja. Oke, biar gini, karena mungkin waktunya terbatas ya. Nah, kalau sudah screenshot, nanti kalian kerjakan, nanti Pak buatkan link pengumpulannya. Nah, untuk hari ini, link pengumpulannya ada di classroom. Ingat, habis ini kalau yang belum absen ya, silahkan di absen. Yang sudah masuk tadi, yang mungkin telat, nggak apa-apa nanti Pak isikan keterangan telat di sana. Kira-kira sebelum Pak akhiri ada pertanyaan dulu? Pak, itu soalnya Ya? soalnya AB emang sama gitu. Yang pertama tentukanlah, berarti kalian gambar. Yang kedua, yang pertama tunjukkanlah, berarti kalian gambar mana garisnya yang mewakili. Yang B tentukanlah, berarti kalian menghitung. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tunjukkanlah dengan tentukan itu beda. Kalau tentukan itu lebih ke menghitungnya, kalau tunjukkan menunjukkan. Dengan gambarnya yang mana perwakilannya. Bisa dipahami? Oke, bagus sekali. Nah, kalau sudah, Pak ucapkan terima kasih. Tapi sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa dulu. Tadi dipimpin oleh Raisa, sekarang dipimpin oleh Anom. Oke. Oke. Dah, silakan Anom pimpin doa sebelum akhir pembelajaran. Dah, Anom. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Baik, terima kasih. Jadi pertemuan hari ini Pak akhirnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya.